Oh kita lanjutkan, sebelum kita sudah belajar tentang operator dan user input, sekarang kita akan melanjutkan tentang condition dan if statement. Perlu kita tahu sebelumnya bahwa if statement ini sangat-sangat diperlukan di dunia kerja ya. Bukan hanya itu aja, untuk sebagai programmer juga kita pasti bakal memerlukan dengan namanya condition atau if statement gitu ya. Jadi teman-teman perlu banget untuk memahami ini dengan baik ya. Oke, langsung aja kita langsung ke status, langsung ke kasus yang sering terjadi ya. Biasanya kita menerima input dari user terlebih dahulu. Input, silahkan masukkan nilai X. Ini gue copy aja langsung. Ini Y, jadi kita buat sebuah variable, jadi apapun input dari user, kita masukkan nilai X dan nilai Y. Karena nilai yang diinput biasanya selalu dalam bentuk string, jadi kita perlu convert dulu ya. Jadi integer. Oke. Nah, kita langsung buat kondisi. Cara membuat kondisi di Python seperti ini. Kita masukkan if, lalu kita masukkan condition di sini. If X lebih kecil dari Y. Nah, kalau di Python, condition itu diakhiri dengan titik 2 atau kolon ya. Kolon gini. Titik 2. Nah, lalu kita enter, lalu kita tab. Jangan di pinggir ini. Kita satu tab. Lalu kita masukkan jika kondisi terpenuhi. Print X adalah bilangan terkecil. Seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman lihat, kalau X lebih kecil dari Y, itu berarti X adalah bilangan terkecil. Benar kan? Karena X lebih kecil dari Y gitu ya. Kita coba aja. Nilai X, kita buat nilai X contoh 5 ya. Nilai Y kita buat contoh 10 aja. Oke, kenapa ini nggak ada print X ada bilangan terkecil? Kita lihat, X itu lebih kecil dari Y nggak? Oh, ini kita belum perbaiki ya. int Y. Kita ulangi lagi, makanya dia tidak mencetak X adalah bilangan terkecil. Kita ulangi lagi. Ini 5, ini 10. X adalah bilangan terkecil, benar ya? Nah, teman-teman lihat. Sebenarnya di sini ada nilai true. Berdasarkan operation komparasi sebelum yang kita sudah pelajari, sebenarnya ini ada nilai true. Kita lihat ya. Print X lebih kecil dari Y. Kita cetak coba di sini. Kita ulangin lagi. 5, 10. Lihat, di sini ada nilai true. Jadi simpelnya condition ini bila hanya jika true, maka dia akan menjalankan kondisi di bawahnya gitu ya. Jadi kita lihat di sini nilai true. Oke. Tapi kita juga bisa buat menambahkan kondisi else di sini. Jadi kalau kita cetak, kalau dia nggak memenuhi, kita bisa cetak di sini. X adalah bilangan terbesar. Oke? Jadi kalau ini nggak terpenuhi, dia akan memenuhi else yang lain gitu ya. Kita coba aja langsung. Kita buat kebalikannya. X lebih besar, X bilangan terbesarnya ya. Y-nya bilangan terkecil. Nilainya false. Kita lihat kondisi ini tidak terpenuhi.
nilainya false, maka dia akan menjalankan kondisi yang lain. Yang dimana X adalah bilangan terbesar. X adalah bilangan terbesar. Oke, typo di sini. Oke ya. Bukan hanya itu aja, kita juga bisa menyelipkan di sini kondisi jika kondisi ini nggak terpenuhi gitu ya. Dengan menggunakan if gitu ya. If X sama dengan Y. Jadi kalau X sama dengan Y, kita printnya di sini tidak ada bilangan terbesar maupun terkecil ya. Seperti itu. Coba print. Kita buat X-nya 5, Y-nya 5. Tidak ada bilangan terbesar maupun terkecil ya. Jadi jika ini tidak terpenuhi, dia akan menjalankan ini dulu, elif dulu sebelum else gitu. Jadi tidak ada yang terpenuhi. Nah teman-teman juga selain itu bisa buat gak hanya print ya di sini. Teman-teman bisa masukin di sini sebuah metode, contohnya type gitu ya. Type atau ya apa aja ya, bisa metode dimasukkan ke sini. Nah kita juga bisa, teman-teman bisa buat kondisi dalam kondisi. Kita kasih contoh aja langsung. Jika kondisi ini terpenuhi, kita cek apakah bilangannya itu bilangan ganjil, apakah bilangan positif atau bilangan negatif. If X lebih besar dari 0, teman-teman bisa langsung kita lupa semikolonnya ya. Kita lupa kolonnya. Dan bisa masukin di sini kondisi print X adalah bilangan positif. Kita coba aja. Nilai X, masukkan nilai X. 5, Y-nya 10. Nah, teman-teman lihat, dia mencetak ini, X adalah bilangan terkecil, X adalah bilangan terkecil, lalu kita dihadapkan kepada kondisi untuk mengecek bilangan positif atau bilangan negatif di sini. Dan dia akan mencetak kembali bilangan tersebut adalah bilangan positif, X adalah bilangan positif. Jadi teman-teman bisa menginput kondisi di dalam kondisi ya. Bisa di dalam kondisi ini juga teman-teman bisa masukin else juga, elif juga gitu. Jadi teman-teman if else ini cukup gampang ya, dan kita bakal sering menggunakan if else ini nanti kalau teman-teman tentunya buat project gitu ya, mengerjakan project atau kerja di sebuah perusahaan. Jadi teman-teman sangat penting untuk memahami if else ini. Jadi ini untuk if else pelajaran kita. Kita lanjutkan di video selanjutnya.